Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Susanto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2023 Universitas Pendidikan Ganesha, program studi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi dengan NIM 23748270027. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif pada uji kinerja dalam mata pelajaran konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan. Mari menyaksikan. Ketua kelas, silakan disiapkan dulu. Siapa? Attention, stand up please. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, sir. Good afternoon, student. We are culinary class, ready to learn and success always. Sit down, please. Before we start our lesson, let's pray together. Pray, begin. Finish at ease. Oke. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, saya mau absen dulu nih ya. Jadi nanti yang saya panggil namanya tolong angkat tangan kemudian jawab siap hadir seperti itu. Oke, kita mulai dari Ahmad Yusuf. Siap hadir. Aditya. Siap hadir. Agatha Rifano. Siap hadir. Agisna. Siap hadir. Ahmad Zidan. Siap hadir. Oke. Diaur Rahman. Siap hadir. Dan Fenerdi. Oke. Berarti ada dua teman kita nggak hadir ya? Sakit ya dua-duanya ya? Kita doakan biar semoga cepat sembuh ya. Buat Jabar sama siapa? Rajib ya? Oke. Baik. Kelas hari ini kita akan lanjutkan lagi materi kita ya. Jadi hari ini kita nanti akan membahas tentang manajemen bandwidth seperti itu ya. Nanti kita bahas tentang apa sih bandwidth itu. Mungkin kan kita sering dengar tuh bandwidth seperti itu kan ya. Nah, nanti kita bahas apa sih bandwidth, kemudian kegunaannya itu buat apa, pentingnya itu apa sih di kita sebagai di jaringan itu, sampai nanti bagaimana cara kita mengkonfigurasi bandwidth yang ada seperti itu, gitu ya. Nah itu yang hari ini nanti kita akan diskusikan, kita akan pelajari seperti itu. Nah sebelumnya silahkan dulu kita masuk ke e-learning, ya. Silahkan masuk ke e-learning, dibuka, disiapkan laptopnya. Masuk ke e-learning, masuk ke course-nya network infrastruktur. Kemudian di situ ada manajemen bandwidth. Silakan dibuka. Sudah? Ada? Di bagian paling bawah ya. Seperti biasa sebelum kita masuk ke materinya, gitu ya. Kita mengerjakan pretest dulu. Ya. Sejauh mana pengetahuan kalian sebelum saya sampaikan tentang bandwidth, ya, pengetahuan kalian tentang bandwidth itu sampai sejauh mana, seperti itu. Silahkan, monggo dikerjakan pretest manajemen bandwidth-nya. Yuk, langsung dibuka aja, langsung dibuka. Ada, ketemu? Ada ya? Silahkan dikerjakan. Ada kurang lebih 5 soal di sana. Waktunya 5 menit aja ya. Gimana? Sudah semua? Ada yang belum? Ya, silakan. Oke, sudah semua ya? Sudah mengerjakan pretestnya semua ya? Jadi tadi nanti kita akan coba apakah pengetahuan kalian meningkat atau tidak saat di post testnya nanti seperti itu. Oke. Nah, sekarang silakan boleh mengakses ke materi manajemen bandwidth. Nah, saya sudah siapkan tuh di bawahnya materinya. Boleh bisa diakses di sana, bisa juga nanti saya jelaskan di sini. Oke.
Terlihat di belakang? Kelihatan ya? Soalnya agak gelap. Membahas tentang yang namanya manajemen bandwidth. Oke, itu ya. Sebelum ke sana, saya mau tanya dulu. Tadi ada juga nih di soal. Apa peran bandwidth dalam jaringan? Ada yang bisa jawab nggak? Satu, atur kecepatan. Ada lagi? Ayo, angkat tangan dong. Ucup. Apa Ucup? Nggak berlebihan makainya. Itu apa? Manajemen bandwidthnya atau bandwidthnya? Bandwidth Ucup. Kecepatan jaringan. Oke, saya masuk dulu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini sering dengar kan? Ada bandwidth, ada kuota. Kira-kira apa? Angkat tangan dong. Ya, Ucup lagi nih. Limit seberapa banyak? Oke, good. Kalau bandwidth? Kecepatannya tadi ya. Oke, ada lagi mungkin yang punya pendapat? Cukup? Oke, baik. Di sini saya jelasin dulu. Nah, ada gambar apa nih di sini? Toren, ada toren, terus kemudian ada apa nih? Selang atau keran ya, pipa. Nah, pipa. Terus di bawah di sini ada ember. Nah, jadi di sini ada toren 100 liter, gitu kan ya. Nah, kemudian di sini ada debit airnya. Debit air itu apa? Kecepatan dia mengalir ya, gitu kan ya, debit air. Nah, kemudian di sini ada penampungnya yang menadahinya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita umpamakan ini adalah sebuah bandwidth dan kuota, itu kurang lebih seperti ini. Jadi toren yang ada di sini 100 liter ini adalah kuota kita. Ketika dia mengalir ini bisa habis kan? Ya kan? Toren kita tiba-tiba habis kayak kemarin musim kering, torennya kering. Nggak BIC-nya nggak mandi jadinya, gitu kan ya? Seperti itu. Nah, itu adalah kuota. Jadi sewaktu-waktu kuota itu memang bisa habis, makanya kita harus beli lagi, gitu kan ya, kuota internet gitu. Nah, sedangkan bandwidth adalah kecepatannya tadi. Nah, di sini adalah file yang kita download, file downloadnya nih. Jadi kalau misalkan dilihat dari sini, kalau dia 5 liter berarti dengan bandwidthnya 1 liter per menit, berarti berapa menit dia bisa? 5 menit. Caranya kan kayak gitu ya, ngitungnya ya, seperti itu. Paham sampai sini ya? Nyambung ya? Di Mikrotik ada 2 fitur QoS, ada Simple Q, ada Q3. Apa bacanya? Q ya. Jangan QW, jangan apa ya. Q, oke? Simple Q sama Q3. Nah, bedanya di mana? Sesuai namanya, kalau Simple Q itu dapat melimit bandwidth hanya dengan beberapa parameter tertentu. Contoh, kayak misalkan kita mau ngelimit nih. Sama kayak kemarin kita belajar firewall. Yang mau dilimit apa? IP-nya kah? Network-nya kah? Batas itu aja, gitu ya. Nah, kemudian berapa? Mau dilimitnya berapa? Misalkan saya mau ngelimit DIAR, saya cuma cukup melihat IP-nya DIAR berapa. Udah dapat, terus kemudian saya kasih misalkan download-nya berapa, upload-nya berapa, seperti itu. Nah, bisa juga misalkan network-nya berarti semua nih saya mau limit misalkan, gitu ya. Semua saya mau limit. Berapa downloadnya? Misalkan downloadnya 10 Mbps, uploadnya 20 Mbps, itu bisa juga seperti itu. Nah, kalau Q3, nah ini lebih sesuai dengan namanya nih, tree itu kan pohon, jadi lebih terstruktur gitu ya, lebih hierarki lah. Jadi melimit bandwidth dengan protokol atau konten tertentu yang dilakukan secara hierarki. Nah, ini kalau mau export ngelimitnya itu pakai Q3. Bedanya kalau di Q3 itu enaknya, jadi kita bisa tadi sesuai dengan namanya sesuai dengan ininya, dia bisa melimit konten tertentu. Jadi kalau di Simple Q tadi, ketika DIAR saya kasih limit 1 Mbps misalkan, ya udah DIAR mau ngapain pun dapatnya 1 Mbps.
Tapi kalau di Q3, ini bisa saya modif nih. Biar kalau ngakses YouTube, saya kasih bandwidth-nya misalkan 512. Tapi di luar dari itu, bebas. Loss bandwidth-nya. Nah itu bisa seperti itu. Jadi si bandwidth itu hanya ngelimit ketika dia mengakses website tertentu misalkan. Contohnya ya, seperti itu. Banyak lagi nanti. Kan protokol juga bisa, gitu kan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah cuma memang si Q3 ini lebih kompleks lagi nanti konfigurasinya, tidak seperti si Simple Q yang simple, gitu kan ya. Jadi kalau Q3 nanti lebih kompleks lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oh iya, tadi saya mau punya hadiah yang jawab. Dia Rizo juga ya? Oke. Siapa lagi tadi? Sultan sama Adit ya? Ada lagi nggak tadi? Saya lupa. Fatih ya? Bener nih? Oke. Masih ada. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Jadi hari ini, baru sekarang kita akan masuk ke materinya, ya. Hari ini nanti kita akan berdiskusi kelompok, ya. Kita akan berdiskusi kelompok lagi. Nanti akan kita bagi kelompoknya lagi, ya. Mungkin 4 orang lah ya. 4 orang kita bagi 5 kelompok seperti itu. Kemudian nah, saya mau ada pertanyaan dulu nih, ini sebelum kita masuk ke pembagian kelompok. Baca nggak tulisannya? Apa yang terjadi ketika kita punya internet terbatas dan user yang akan menggunakan itu banyak? Kecil-kecilin. Yang terjadi sekarang. Gimana tuh? Apa? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kalau seperti itu kejadiannya. Dibagi-bagi bandwidth-nya, 1. Apa? Membatasi atau membaginya. Terus, ada lagi? Limitnya. Oke, baik. Saya punya analogi lagi. Terdapat 8 potong pizza dan ada 8 orang yang sedang lapar akan memakan pizza tersebut. Menurutmu kira-kira apa yang terjadi? Habis. Habisnya tuh kayak gimana? 1 orang 1 dibagi rata. Yakin akan bisa bagi rata? That's right, Nyel. Jadi ketika orang lapar mungkin ada pizza, gas aja lah udahlah. Ada yang 1 orang dapat 5, mungkin mau ngambil 5 gitu kan ya? Laper gua gitu kan, belum makan dari SD. Seperti itu. Ada lagi yang 1 pengen ngambil semuanya, ya kan? Ada yang satunya lagi cuma ngambil, ya saya kebagian resosannya doang, gitu kan? Oh ya mungkin yang lainnya, ya dapat hikmahnya doang, ya gitu kan? Bisa terjadi nggak kayak gitu? Bisa, sangat bisa terjadi, gitu kan? Sangat bisa terjadi seperti itu. Gitu. Nanti menganalogikan tentang bandwidth ini nanti akan terbagi 2 juga. Ada bandwidth yang namanya dedicated bandwidth, ada yang share bandwidth. Seperti itu. Oke. Nah, penjelasannya saya punya video nih. Oke. Nah, ini ya. Kita nonton sama-sama dulu. Apakah Sobat PB sudah tahu perbedaan jaringan internet dedicated dan bandwidth? Nih, Ibu kasih tahu ya. Jaringan internet di Indonesia terbagi dalam 2 jenis jaringan, dedicated dan bandwidth. Koneksi internet cepat, stabil adalah keinginan setiap perusahaan. Namun, karena kurangnya memuat jenis internet untuk kantor, akhirnya banyak dari mereka yang salah pilih ISP atau internet service provider dan tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaannya.
Oke, ada yang bisa menjelaskan nggak maksudnya tadi? Ayo, satu. Yang menjelaskan tadi, secara ini kamu aja, bahasa kamu. Ayo, Agatha. Oke, pegang dulu. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat bandwidth yang up to bandwidth dan dan yang up to bandwidth dan dedicated bandwidth. Seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita bikin kelompoknya dulu nih. Ya. Oke. Saya bagikan kelompoknya. Kelompok satu ada Diar, Niel, Radit, dan Dwi Arizo. Nanti di sebelah sini aja ya, ininya ya. Kemudian kelompok 2 ada Sultan, Puja, Vano ya tadi ya, berarti sama Jidan ya. Nanti sini. Kemudian kelompok 3 ada Adit, Husnul, Fatih, dan Yoga sebelah sana. Kemudian kelompok 4 ada Yusuf, Agisna, Raisa, dan Irgi. Dan kelompok 5 ada Syafiq, Dianda, Rian, dan Vener. Oke, yuk kita bagi kelompoknya dulu. Sudah? Kalau sudah, silakan duduk di tempat kelompoknya masing-masing dulu. Saya akan menjelaskan lagi nanti untuk diskusi kelompok kita hari ini. Baik, sudah ya? Ya, mohon perhatiannya. Ya, jadi silakan nanti masing-masing kelompok itu masuk ke e-learning-nya. Kemudian silakan masuk ke link LKPD-nya yang sudah ada di e-learning masing-masing. Seperti itu ya. Seperti biasa, linknya hanya bisa diakses oleh anggota kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti di sana, di LKPD itu, kalian mengerjakan seperti biasa. Di situ ada perintahnya semuanya. Jadi intinya kalian nanti akan mengkonfigurasi router yang ada di depan ini. Oke, baik. Nah, waktunya saya beri 45 menit. Sepakat ya, 45 menit. Ya. Itu ya lebih cepat lebih bagus ya. Jadi nanti jam 3 pas ya akan saya nilai seperti itu hasil kerjaannya. Sepakat? Oke, baik. Nah, kemudian nanti setelah itu ada kelompok yang presentasi. Oke, silahkan di sini ambil masing-masing perwakilan kelompok mengambil routernya. Yang mana aja, nggak apa-apa. Tungguin sampai dia restart. Nah, dari situ nanti dia udah nge-restart, bikin IP address. IP address-nya sesuai sama ID nih. Nah, apa? Nah, ini kan tuh tadi IP address-nya nih.
Tuh. Bikin 4. Kan ada 4 kalian. Ada 4 Ethernet kan? Nah, seperti itu. Nah, bikin DHCP-nya. Bukan, di IP address dulu, habis bikin address baru dibikin DHCP server gitu kan kayak kemarin. Nah, sudah baru nanti colokin masing-masing. Laptopnya colokin ke sininya masing-masing. Tapi tentuin siapa yang jadi siswa 1, siapa yang jadi siswa 2 kan di sini nanti siswa 1 nyoloknya ke Ether 1, siswa 2 nyoloknya ke Ether 2 dan seterusnya. Kayak gitu ya. Tentuin aja, ditentuin. Siapa yang siswa 1 siapa? Adit. Siswa 2? Wisnu. Siswa 3? Fatih. Siswa 4 berarti Yoga. Oke, udah. Yang penting nanti di LKPD-nya kasih tahu ya, gitu kan. Soalnya kan pembagian bandwidth-nya nanti beda-beda. DHCP betul. Nul tuh. Berarti harusnya udah dapat IP kan? Laptop-laptop yang lain. Pastiin statik ya. Nanti maksudnya yang statik, kalau misalnya ada yang statik dihapus dulu. Nggak dapat nanti nggak masuk. Kalau memang ada settingan statik IP-nya dihapus dulu. Coba Wisnu, colokin Wisnu. Harusnya udah dapat. Pastiin IP-nya udah dinamik ya, nggak ada DHCP ya. Jangan, udah dinamik. Yang statiknya dihapus. Hah? Tinggal dites. Ya enggak lah, udah biarin aja. Iya. Tuh, harusnya udah dapat sih. Coba CMD aja. IP config. Nah, itu udah dapat. Coba sekarang disconnect dulu wifi-nya. Kamu ngeping ke Google. Kalau udah berhasil, berarti udah berhasil. Tinggal kamu screenshot doang, speed test. Yap. Ini kamu yang siswa 3 ya? Siswa 3 apa? Penerdi, coba lihat. S254 ya? Itu, tar dulu, ini 254, laptop kamu emang bener 254? Betul? Gak usah pakai slash. Gak usah pakai slash. Iya, udah, bener gitu. Screenshot aja udah tinggal. Kecuali kalau misalkan yang memang tadi pakai slash, kalau yang memang network itu baru pakai slash. Kayak gitu. Nanti dulu. Coba lihat IP address. IP address. Siapa yang nyeting IP address? Ini punya siapa? Ini punya kamu bukan? Jangan-jangan ntar connect kemana nih? Enggak kan? Emang punya kamu kan? Punya. Nih, IP address-nya kan harusnya 10 10 10 1 20 20 20 1 bukan 20 22 titik 1. Itu kalau di setting statik.
Gimana, Dit? Oh, jadi 40 ya? Ya udah, kalau misalkan memang 40 nggak usah dirubah lagi. Bisa diubah atau ada 40 ya sama. Tapi mesti ngikutin bapak kan 40 4 jadi satu kata pas kita harus habis. Gini. Ini tapi udah dapet nih. Udah. Apanya errornya di mana? Di IP-nya sebenarnya tadi nggak ada error sih, Mas. Iya, sekarang yang sekarang. Yang sekarang nggak ada IP. Ini di HCP server. Nah, di DHCP servernya di poolnya itu kamu harus pilih. Oke, saya sambil ini ya, sambil nilai LKPD kalian lagi ya, gitu ya. Diliatin aja nanti hasilnya, sekalian saya uji juga seperti itu. Nggak apa-apa, kalau misalkan RTO 1 nggak apa-apa sih. Coba, tapi IP-nya udah sesuai. Coba lihat IP-nya. Coba di IP config lagi. Nah, IP config lagi. 253 ya. Berarti kamu yang di limit apa tadi? Coba lihat ke Winbox-nya. Ini kan tinggal si Raisa ya yang ini ya. Raisa gantian dulu deh ya. Dicabut dulu. Nah, sekarang Agisna yang ini guys, coba guys. Oke, speed test. Oke, perhatian. Tadi sudah saya nilai untuk dari LKPD-nya masing-masing, gitu ya. Walaupun tadi masih ada yang belum, nanti saya nilai lagi, gitu ya. Penyelesaiannya silahkan nanti langsung dimasukkan ke dalam LKPD yang online-nya aja, gitu ya. Nanti langsung saya akan nilai di sana juga. Terus kemudian, perhatikan, jadi sekarang kita akan mempresentasikan satu dari kelompok 3 ya. Oke, ini adalah presentasi dari kelompok 3 seperti itu. Silakan nanti yang didengarkan, yang mau bertanya silakan ditanyakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 3. Sebelumnya ingin perkenalan dulu. Saya Aditya Saputra. Saya Muhammad Nurpati. Saya Saktiawan Yogatama. Ya, Husnul. Di sini kita akan presentasiin yang telah kita pelajari hari ini. Iya, limit bandwidth. Di sini dinamain biar gampang. Terus di sini targetnya itu satu network, yaitu 10.10.1.0/24 itu network itu bakal dibatasin. Max limitnya ini targetnya di sini ada 64 buat upload, dan juga target downloadnya 128. Ya, di sini ada punya limit Fatih 3. Untuk targetnya kita memakai target IP 30.30.3.254 itu untuk up to. Dan untuk target uploadnya kita memakai 64K, dan untuk target downloadnya kita memakai 64K. Terus selanjutnya di sini ada limit Husnul. Targetnya itu dia pakai Ether 2. Target uploadnya itu dia ada 100K. Terus buat target downloadnya itu dia juga 100K. Lanjut ke punya saya. Targetnya IP-nya 40.40.4.0/24. Itu networknya. Terus max limitnya di 256K, dan target downloadnya ada di 128K. Di sini kita coba aja pakai speed test. Ini connect ke Ether 1 ya, berarti ke yang Adit. Mana? Diulang lagi ya. Kita lihat 1, 2, 5. Tadi berapa? Ini di limitnya yang klien 1? Berapa ya? 64 64 sama 128. 128. Downloadnya 128 ya?
Nah, di sini udah kelihatan ya, ini di bawah dari yang dibatasin. Tadi 64 sama 128. Ini udah di bawahnya. Kita coba yang punya Fatih. Ya, di sini saya akan mengetes IP dari test speed dari IP 30.30.3.254. Baik. Ya, di sini kalian sudah bisa melihat untuk kecepatan uploadnya ada 528 ms dan untuk uploadnya 110 kbps, dan tentu saja ini udah di bawah dari limit yang udah kami atur. Jadi ini bisa. Oke. Ya. Jawab. Mungkin itu yang materi yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Dwi Satria dari kelompok 1. Pengen bertanya, jika suatu jaringan terkena limit bandwidth-nya, apakah ada cara untuk tidak terkena limitnya? Iya. Ya. Terbebas dari limit bandwidth-nya itu bisa apa enggak kayak gitu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bukhari. Saya ingin menanyakan apa perbedaannya jika target menggunakan Ethernet atau dengan menggunakan IP? Ya. Oke, jadi saya mau jawab pertanyaan Radit. Jadi kalau misalkan ngebandwidth-nya itu networknya itu nggak bisa, kalau udah di limit ya dia tetap di limit, nggak bisa diapa-apain lagi. Ya kecuali kalau misalkan yang di bandwidth-nya itu IP-nya, itu bisa ganti IP gitu. Gimana Radit? Aman? Oke, siap. Selanjutnya, Saya akan menjawab pertanyaan dari Ucup. Tadi pertanyaannya kan perbedaan kalau yang dibatasin Ether sama IP. Kalau IP itu dia jatuhnya kayak dedicated, jadi yang dikasih limit itu buat satu IP itu doang. Jadi nggak bakal kurang dari yang ditargetin. Kalau Ether itu kan dia kan kita nggak tahu Ethernya nyolok kemana. Siapa tahu kita nyolok ke router, di router itu ada sebuah jaringan. Jadi itu jaringan yang di dalam Ether itu kebagian cuman dari yang jatah dari Ether yang dari limit ini. Misalnya 10, kita rebutan 10-nya itu 10 Mbps gitu. Itu jatuhnya up to. Sudah cukup? tepuk tangan dulu. Buat yang bertanya tutup. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi buat yang udah maju. Ya, tadi kita sudah memaparkan hasil dari praktek kita hari ini gitu ya, untuk melimitasi bandwidth seperti itu. Jadi sekarang saya akan menyimpulkan atau saya akan tarik kesimpulan. Jadi tadi kita sudah belajar tuh gimana cara melimitasi bandwidth dengan, walaupun tadi kita pakai simple queue ya, masih pakai simple queue, tapi itu tadi kita sudah belajar gimana cara penerapan dedicated bandwidth dengan share bandwidth seperti itu. Nah, perhatikan. Jadi kalau misalkan kita mau menerapkan share bandwidth, nah itu berarti kita kasih targetnya itu adalah ke network atau ke Ethernet. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi kalau misalkan ke network berarti, misal contoh, dalam satu kelas ini ada 20 orang. Ya, ada 20 orang. Saya punya bandwidth misalkan 20 Mbps. Ya. Nah, kemudian saya mau ngelimit nih. Mau ngelimit satu network ini saya limit 1 Mbps. Itu bukan berarti nanti masing-masing ini akan dapat 1 Mbps. Tidak. Tapi 1 Mbps ini, tuh, rebutan sana. Paham? Nah, itu.
Jadi kalau misalkan apa tadi targetnya itu ke arah network, itu kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi demikian kita diskusi kita ya, materi kita hari ini juga. Nah, sebelum kita mengakhiri, seperti biasa ada post test yang perlu kalian kerjakan. Jangan ditutup dulu laptopnya ya. Seperti itu. Silakan lihat di tadi bagian yang tadi ada di post test manajemen bandwidth. Silakan dikerjakan. Refleksinya? Oke. Ya. Dikerjakan refleksinya bagi yang belum nih, ya. Kalau sudah nanti ya boleh di close saja. Ya, jangan lupa setelah mengerjakan prosesnya, kerjakan refleksinya juga. Ya, tinggal pilih-pilih aja refleksinya. Ya, baik. Sekian kegiatan kita hari ini. Ya, tadi kita sudah belajar bagaimana cara untuk mengkonfigurasi router, konfigurasi limit bandwidth seperti itu. Ya, nanti untuk di pertemuan selanjutnya kita akan lebih mendalami lagi terkait dengan manajemen bandwidth yang tadi. Ya, seperti nanti ada HTB, ada Q3 dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan kepake banget. Ya, sekali lagi saya katakan bahwasanya limitasi bandwidth ini gitu ya, itu sangat kepake banget kalau misalkan kamu nanti bekerja sebagai network administrator seperti itu ya. Karena bandwidth ini sebuah atau suatu apa ya istilahnya fundamental juga lah di dalam kita mengatur jaringan. Oke, mungkin sampai situ dulu. Ya, ketua kelas tolong disiapkan. Attention. Before you go home, let's pray together. Pray begin. Finish. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At is. Thank you, sir. Thank you semuanya, terima kasih semuanya.